Yang kedua daripada rukun wudu, ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Ini pensyarah ini sedikit dikritik, sebenarnya gue usah tambahin jami'i, karena al-wajah itu udah maknanya lamnya itu lil istighraq namanya, jadi udah menyatakan keseluruhan. Al-thani ghuslu jami'il wajhi, yang kedua adalah membasuh seluruh wajah. Mana wajah? Wajah membuka itu. Hah? Ada muka itu. Wahaduhu, dan batasannya wajah, tulan secara panjangnya, ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban, temu ke sana. Wahaduhu, dan batasannya, tulan secara memanjang, ma baina manabiti sya'rir ra'si, sesuatu yang diantara tumbuhnya rambut kepala nih, ghaliban secara umum, wa akhiril lahyaini, dan akhirnya ujungnya itu ada di lahyain, yakni dua tulang rahang. Nih pertemuan nih tulang rahang sini, ini tulang nih, pegang nggak? Tulang tuh ada, terus sampai habis ke belakangin ada tulang, udah selesai habis itu kan. Nah itu batasnya wajah, bukan di sini, di sini. Maka kalau wudhu nggak sampai sini kagak sah. Kalau orang perempuan pakai mukena ininya kelihatan, kagak sah nih, mesti dia maju di sini, tutup, hanya ditaikin gitu tuh biar nutup. Sini itu tulangnya, nah, habis itu. Yanbutu alaihima al-asnan as-sufla, yanbutu alaihima al-asnanus sufla, yakni tulang keliwat ya. Wahuma, nah al-lahyain itu dua tulang rahang itu mana? Wahuma, dia itu adalah al-azmanil lazani yanbutu alaihimal asnanus sufla. Yang dimaksud dengan tulang rahang al-azmanil lazani, dua tulang nih, yanbutu alaihima, yang tumbuh di atas kedua tulang ini tulang kemarin nih, dari sini kemarin ini tulang, ini namanya tulang rahang. Nah ini tumbuh di atas keduanya apa? Al-asnanu, gigi, gigi as-sufla bagian bawah. Nah ini nyambung sama, ini kan kada tutupin kulit nih. Ya. Jadi itu yang disebut dengan al-lahyain. Yajtami'u muqaddimuha fil dzaqani, boleh dzaqni, boleh dzaqani, qafnya boleh disukun, boleh di fathah. Fil dzaqani, fil dzaqni boleh, dzaqani gitu. Kalau menjadi qalqalain dzaqni, bukan dzaqni, dzaqni, karena qafnya huruf isti'la, qaf ba, al-falaq, bukan al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, bukan begitu. Qul a'udzu birabbil falaq, falaq. Kalau bisa lembaran baca ratib, lembaran baca wirdul latif, kalau bisa begitu biar pas kolkolahnya, lebih mantep ya. Tapi karena itu babnya wirid ya, lagi apa namanya, jadi nggak terlalu pakai kolkolah ya, karena babnya bab wirid, bab zikir, orang tahlil ya, bukan niat baca Quran, tapi nya niat baca Quran biar rapi bacanya. Intinya ngaji juga, baca wirid juga, yang wirid mulu kan ngaji, namanya gurur, magrur, ketipu itu namanya, ketipu. Ngaji dulu kagak wirid-wirid,
namanya ma'dzur, dimaaf. Kenapa? Karena dia sibuk sama yang wajib, lupa sama yang sunnah, dimaaf. Tapi kalau zikir mulu ngaji kagak, namanya magrur, ketipu. Dia kerjain yang sunnah, lupa sama yang wajib. Jadi dua-duanya dikombin, itu bagus itu. Dua-duanya masuk. Kemudian yajtami'u muqaddimuha, yang bertemu kedua ujungnya fi dzaqani, di janggut sini. Jadi tulang nyambung begini itu di sini. Wa muakhiruha, dan akhirnya nih dari sini nih ujungnya nih fil udhuni, dan akhir keduanya fil udhuni, di telinga sampai sini. Begitu. Namanya tulang raha. Jadi yang maksud di sini ini batasan wajah. Wahadduhu, dan batasannya wajah, ardon secara lebar, ma bainal udunaini, sesuatu yang berada antara dua kuping atau dua telinga. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run, dan apabila adalah, jadi batasannya lebarnya dari telinga ke telinga. Nah, ini telinga ke telinga namanya wajah. Jadi begini wajah. Nah, ini namanya wajah. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run, dan apabila adalah di atas wajah itu sya'run, rambut, khafifun, baik yang tipis, au kathifun, ataupun yang tebal, wajaba isalul ma'i ilaihi, maka wajib isalul ma'i, menyampaikan air, ilaihi, kepadanya, ma'al basyarati, beserta kulitnya, allati tahtahu, yang berada di bawahnya. Itu. Jadi kalau ada rambut-rambut di muka kita, wajah kita, ini mesti kena kulitnya, kecuali nanti lempengan lihiyah. Selebihnya ini kena semuanya, kulitnya kena. Di mana bulu-bulu kita, rambut-rambut kita yang ada di muka, itu ada 17 macam. Rambut yang ada di muka kita ada 17 macam. Yang pertama yang namanya qaddan, yakni rambut pipi. Nih di sini ada bulu-bulu di sini. Ada yang ke apa, kelihatan banget ya. Ada yang rambut tipis-tipis gitu. Ya, tipis. Ada yang tebal banget. Kayak apa? Ya, udah pokoknya begitu dah. Ya. Ada juga yang disebut dengan sibalan. Ini dua udah. Pipi kanan, pipi kiri. Dua tuh. Karena 17, dua. Yang berikutnya lagi dua sibalani, ujung kumis, dua ujung kumis ini. Ada kan orang begini kumisnya? Ada kumis dong begitu tuh. Ya sampai tebal banget. Kumis biar cukur, biar rapi. Jangan sampai kelewat kali bacot. Iya lah, bibir. La ilaha illallah. Dia belum minum udah nyelok. Kumisnya nyelok. Ya. Jangan terlalu ini kumis biar rapi, jangan sampai tebal banget kayak pagar kabupaten. Danau gitu ya. Ya Allah. Jadi ini kumis di sini nih, ujungnya sini nih. Nah ini namanya sibalan, dua. Dia kalau umpamanya lagi basuh muka, ada ini mesti kena sama kulit-kulitnya. Disiak ini, disiak. Ini gini, ini mesti ada kulit kenanya. Itu. Termasuk bibir merah kita nih, mesti kena nih. Ini lempengan muka nih. Ya, jadi ketika basuh jangan minggat gini. Ini biar kena. Kagak sah nih kalau bibir merah kita kagak kena. Paham gitu? Nah jadi bulu tuh yang tadi 1, 2, terus kemudian ujung kumis nih 2 lagi, berarti 4. Kemudian juga yang disebut dengan ardon atau idan dulu dah, cambang, 2 cambang.
Nih kan dari rambut nih, habis ini kemarin cambang nih, bukan rambut lagi kan, namanya cambang. 2, 6 udah. Ini mesti kena nih, mesti kena kulitnya. Kalau cambangnya tebel, begini dia, tuh, biar kena nih. Jangan begini doang. Kecuali jenggot, lain lagi ntar. Jenggot juga ada ketentuannya. Terus kemudian apa lagi? Yang disebut dengan aridon. Aridon ini antara cambang sampai janggut, di jenggot nih. Di sini kemari. Tuh. Kan ada itu yang panjang gini. Berwok. Berwok, ya. You know berwok? Jadi gitu di sini nih. Nah, ini di sini, ini rambut. Ini kena nih, bukan hukum jenggot nih. Mesti kena di siak begini nih. Mesti kena kalau yang ada rambut di sini. Jadi berapa tuh? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian disebut dengan hajiban. Hajiban. 2 alis. Ini alis diginiin biar kena kulitnya. Bukan di sini doang. Berapa banyak orang begini doang? Agak sah. Guyur. Dari sini ngambil nih. Karena nanti maju bagian kepala. Tuh, bukan di sini. Ambil sini biar kena dari kepala. Ini nggak kena takutnya nih. Jadi biar rapi. Dan ketika wudhu merem gini nih, tuh, merem. Enggak tinggalin kawan. Merem. Ini biar kena. Hajibain, apa namanya? Bulu mata. Alis. Kemudian al-ahdab. Al-ahdab bulu mata 4. Tuh 2, 3, 4. Atas bawah kan? Ya bulu mata kanan apa namanya? Kanan kiri kita ada 4 jadi jumlahnya. Berapa udah? 12. 12 ke 16. Oh 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 7, 8. Ya, 9, 10, 14. 14 sama ini 4 kan? 14. 14. Berarti berapa? 3 lagi. Yang ada lagi yang disebut dengan anfaqah. Anfaqah rambut di bawah bibir bawah. Sini nih. Ini bukan jenggot nih. Namanya apa? Anfaqah. Kena dia kudu kena. Ada lagi yang berikutnya adalah kumis. Berapa? 16. Kumis. 17 jenggot. Itu. Iya. Makanya kalau apa namanya itu mesti kena nih kumis. Terapi. Kalau jenggot ntar ada aturannya. Nih lanjutannya untuk jenggot. Jadi tuh bulu-bulu itu biar kena semua. Bulunya basah, kulit yang ketutup bulu kudu basah. Paham nggak? Kulitnya basah, bulunya juga basah. Jadi bukan bulunya doang, biar rapi makanya biar dikucuk. Ya, tenang aja. Bulu mata kagak hancur-hancuran kan? Oh sayang soalnya habis dianuin gini-gini. Lah ada aci. Biar begitu loh gak apa-apa. Ya, kalian habis didandanin apa namanya alisnya? Alis gue tebelin gitu. Kayak apa? Iya, bener keket. Kemudian wa amma lihiyatur rajuli al-kathifatu. Amma lihyatur rajuli al-kathifatu. Al-kathifah jadi naat dari lihyah. Dan adapun lihyah jenggot ar-rajuli laki-laki, jenggotnya laki-laki, al-kathifatu yang tebal. Apa itu yang tebal tuh? Yang dimaksud tebal, jenggot tebal tuh bagaimana? Bi an lam yaral mukhatabu atau mukhatibu boleh. Mukhatabu boleh, mukhatibu juga boleh bacanya. Yang bolehin bukan saya, ahli bahasa. Ya. Termasuk ini apa namanya yang menghasyiatkan yakni Imam Ibrahim Al-Bajuri. Jadi boleh mukhatibu, boleh mukhatabu. Basyarataha.
min khilaliha. Nah kalau jenggotnya tebal, yang tebal gimana tuh jenggot tebal tuh? Bi an lam yara, dengan sekira-kiranya tidak terlihat al mukhatabu atau al mukhatibu, orang yang ngajak ngomong, lawan bicaranya kagak ngelihat basyarataha, kulitnya, min khilaliha, dari sela-sela jenggotnya. Ada orang jenggotnya tuh kita lihat kagak kelihatan kulitnya, bukan disiap begini, disiap begini kelihatan. Orang ngobrol sama jaraknya, kayak kita nih ngobrol segini, ya, kagak kelihatan jenggotnya, apa nggak kelihatan kulit. Nah itu namanya jenggotnya tebel, paham nggak? Nah, kalau kayak ini apalagi nih bos, dicukur juga, nah, ini jenggotnya masih kelihatan kulitnya, kita nggak ada yang lebat nih. Abah tuh tebel sini, nggak kelihatan kulit, nggak kelihatan kulit, itu berarti namanya jenggotnya tebel. Nah kalau tebel bagaimana? Fayakfi, maka cukuplah ghuslu zahiriha, cukup dia membasuh zahirnya saja, enggak usah sampai kulitnya. Jadi dulu boleh begini doang tuh, udah, yang penting zahirnya kena, enggak mesti dalam udah dikesek-kesek gitu, enggak mesti, cukup begini aja. Itu bab orang yang jenggotnya tebal. Bi khilafil khafifati, berbeda yang jenggotnya tipis. Nah berarti yang jenggot tipis gimana tuh? Wahia ma yaral mukhatabu bisyarat bashar toh bashar taha, ma yaral mukhatabu basyarataha, yakni yang jenggotnya tipis adalah yang kelihatan kulitnya sama orang yang lawan bicara, itu namanya jenggotnya tipis. Nah kalau jenggotnya tipis gimana? Isolul ma'i, fayajibu, maka wajib dia isolul ma'i, menyampaikan air, libasyaratiha, sampai kepada kulit-kulitnya. Jadi begitu, itu jenggot laki. Bagaimana kalau perempuan? Lah ini di sini dibahas ini. Wa bi khilafi lihyati imra'atin, wa bi khilafi, dan berbeda, lihyati imra'atin, jenggot perempuan, wa khunsa, dan juga jenggotnya banci. Banci asli, bukan banci kaleng yang dari laki berubah perempuan, itu mince, ya itu banci palsu. Ditanya, ditangkap dulu masih abri, zaman abri, ditangkap, dibawa, siapa namanya? Mince pak. Siapa? Mince. Keselan tuh abri, pukul, goblok siapa? Ucup pak, ucup. Ya ucup. Ya. Jadi itu bukan banci itu kan. Ini banci yang punya dua kelamin. Ini terjadi zaman dulu, mungkin bisa jadi ada. Ya. Jadi perempuan ataupun banci, kalau dia punya jenggot, fayajibu isolul ma'i libasyaratiha, maka wajib air itu sampai kepada kulit. Nah, karena itu jarang terjadi perempuan punya jenggot. Tetapi bagaimana kalau orang laki? Makruh hukumnya nyukur jenggot, makruh. Kalau punya jenggot piara, itu sunnah. Dicukur itu namanya makruh hukumnya. Lah terus jenggotnya acak-acakan, dicukur aja, jelek banget, kayak kambing kacang, jelek banget. Biar indah kita tampilan, jangan jadi muslim tuh kayaknya kucel banget, udah jidatnya hitam. Nah ini apa namanya, jenggot cuma 2 biji kecil, panjang banget, begini. La ilaha illallah, 2 lembar doang. Itu kan jelek banget ya, kayak bandot. Kagak ada enak-enaknya dilihat, biar rapi, biar rapi. Kalau yang jenggotnya cakep, piara. Kalau saya nunggu jenggotnya jelek, jarang-jarang gitu. Tapi kalau nunggunya sedikit, tambah manis kelihatannya. Kan
Jadi itu kalau laki makruh hukumnya. Dan cuma kalau kagak bagus ya jenggotnya jelek, bikin tampilan jelek, biar tampilan kita indah, biar umat Sayyidina Muhammad melihatnya senang, maka kita biar rapi, kita rapiin. Biar apa? Biar umat Sayyidina Muhammad melihat kita enak. Itu pakaian kalau perlu yang bagus, ya biarin oblong, robek-robek, bolong-bolong nggak kelihatan, tapi tampilan luar cakep, rapi. Kelihatannya keren, gamisnya, kokonya, merek Haramain. Oblongnya soang udah acak-acakan. Biarin. Yang penting umat Sayyidina Muhammad ngeliatnya senang. Gitu. Kan enak ngeliatnya gitu. Nah, itu ada wali yang jalurnya begitu. Wali jalurnya nyenengin orang lewat pakaiannya, lewat tampilannya, lewat omongannya, lewat makan dan lain sebagainya gitu. Yang penting belajar nyenengin umat Sayyidina Muhammad SAW. Nah, jadi kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan dia punya jenggot umpamanya atau kumis, maka hukumnya adalah sunnah. Wa tanfu lihiyatil mar'ati wa syaribiha mustahabbun. Jadi nyukur kumis atau nyukur jenggot buat si perempuan hukumnya sunnah. Bahkan kalau lakinya nyuruh wajib. Bisa jadi jenggot lu. Kata lakinya. Cukur wajib itu. Apa iya ada umpamanya ya, kalau kumis ada kan kumis ada kumis gitu, maka suruh cukur kumis. Iya kalau dari kaget ya lakinya. Jadi kalau emang lakinya nyuruh cukur tuh kumis, cukur wajib gitu. Kalau kita nyukur kumis hukumnya sunnah nyukur kumis, jadi biar rapi gitu. Jadi Islam itu mengajarkan keindahan, ya, ngajarin kebersihan. Kumis cukur biar rapi. Nah, adapun kuku, ya kuku juga itu juga bagian dari kesunahan untuk digunting. Cuma kalau gunting kuku yang bagus itu dipendem, kukunya dipendem, itu yang bagus. Dan jangan sekali-kali habis gunting kuku ngegaruk, cuci dulu tangan kita. Itu. Adapun hari-harinya itu banyak dibahas tuh sama para ulama. Di Hasyi Bajuri ada, di Mughnil Muhtaj, di Hasyi Bujarim Al-Khatib. Jadi kalau Yaum Sabtu akilah, kalau gunting kuku hari Sabtu bisa menyebabkan penyakit yang menggerogoti tubuh. Ada gak yang gerogoti tubuh itu penyakit? Apa? Gula menggerogoti tubuh, gula. Itu gula nasibnya naas. Maka nggak apa-apa dah, biarin kita itu gula aja. Dia yang bikin manis teh, dia yang bikin manis kopi, mana pernah dia disebut. Beli teh gula kagak, teh manis. Gula kagak disebut. Kopi sedap amat ini, gulanya pas kan? Kopinya sedap, nggak disebut gulanya sedap. Begitu penyakit, gula, kopi nggak disebut. Padahal kopi itu pahit ya, tapi yang disebut gula, giran penyakit. Giran manis, gulanya dilupain. Jadi wajar kehidupan begitu. Kita giran baik dilupain orang. Giran kita pelit atau giran kita jelek, udah nyap satu kampung. Jeleknya rame, cakepnya diem gitu. Itu umum boleh. Iya, gula begitu, giran penyakit, gula disebut di bawah-bawah. Kata gula kagak tahu urusan. Ya, ya Allah, sedih banget kasihan di gula. Ya, jadi penyakit gula, masya Allah. Kalau stroke nggak gerogoti dulu, tapi berat itu. Stroke segerobak aja berat. Stroke. Jadi penyakit menggerogoti tubuh. Kemudian kalau di hari minggunya yudhibul barakah, hilang keberkahan, nggak dapat berkah kita hilang kalau hari minggu. Nah, ya kalau di hari Senin, nah itu baru mendatangkan ilmu kasih sayang, itu adanya di hari Senin. Yaumat Thulatsa
fahdaril halakah. Hari Selasa bisa bahaya, ya, bisa membahayakan diri kita, entah celaka atau lain sebagainya. Adapun Rabu yurisu su'a, mewariskan buruknya kelakuan, buruknya adab, buruknya akhlak. Kalau gunting kuku hari Rabu. Nah hari Kamis kaya, ghina yaumal khamis. Kalau mau gunting kuku, mau kaya hari Kamis. Lebih asiknya habis asar gunting kuku. Insya Allah itu ketutup kepakilan, datang kekayaan, gunting kuku. Jadi gak usah kerja, gunting kuku aja di sini. Ayo kerja ya bisa. Masya Allah. Jadi apa namanya itu gunting kuku deh, mohon maaf. Kalau hari Jumat sama, hari Jumat juga mendatangkan ilmu, juga kasih sayang. Jadi hari itu berarti walhasil Senin, Kamis, Jumat. Kalau mau gunting kuku. Adapun uban jangan dicabut, makruh hukumnya. Ya, la tantifu syai' fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Jangan engkau cabut itu uban, karena uban adalah cahaya bagi orang muslim nanti di hari kiamat. Jadi diterang. Itu makin banyak uban, makin patromak ente. Terang gitu ya. Jadi uban jangan dicabut-cabutin. Jadi ini uban, kenapa kok begitu? Karena umumnya orang muslim taat, rajin ibadah, sehingga tumbuh itu uban. Rajin dia ibadah, ubannya tumbuh untuk menandakan bahwa ada cahaya dalam dirinya. Kalau ibadah kagak uban itu mah kejemur. Tua kejemur itu. Ya, jadi ini ubannya emang lantaran masih muda tapi ada dia doyan ibadah. Paling mentik 1, 2 biji, 3 biji gitu. Nah itu uban-uban gitu. Kalau mau semuanya uban lah, salahnya rambut kali. Jadi itu makruh hukumnya mencabut uban. Dan bahkan kalau kita ubanan, sunnah itu apa? Khatbu syai' bil hina. Sunnah rambut itu disemir pakai pacar. Pakai pacar, jangan semiran mau kiwi, jangan. Semiran apa namanya? Patu bukan. Semir rambut ya, warna. Jadi boleh. Kalau nggak punya duit ke salon, udah ente warnain aja sendiri, merah umpamanya, nggak apa-apa. Itu namanya bucin. Boleh ngecat sendiri. Ya, dipirang-pirangin ini enggak? Ini merah, ini hijau. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Boleh diwarnain, boleh. Jadi perempuan warnain rambut nggak apa-apa. Itu cuma warnanya yang bagus. Kalau bisa ke salon yang warnanya cakepan. Bukan pakai kimia ya, pakai hina tuh, pakai warna-warna yang mencegah air sampai kepada rambut ketika dia mandi junub gitu. Jadi biar rapi gitu. Nggak apa-apa, jadi perempuan boleh ke salon biar rapi gitu. Kita boleh pedicure ya. Jadi biar rapi, rambutnya diwarnai nggak apa-apa, tapi warnanya yang rada cakep ya kan? Jangan kayak jablay perumpung. Warnanya selebor ya. Lanjut. Jadi yang bagus ya biar rapi, boleh diwarnain, nggak apa-apa diwarnain. Bahkan sunnah tuh bagi perempuan yang udah punya suami, dia warnain tuh, dicat dipakai pacar tangannya, ya dihias-hias, itu boleh. Makanya kan ada orang nikah tuh dihias-hias gitu tangannya. Makanya kalau punya kerjaan kayak gitu, niatin tuh jalanin sunnah itu, kan disunahkan itu ya. Jadi dia biar suaminya tersenang. Apalagi malam pertama ngeliat, wah tangannya batik, makin giro. Tapi yang bagus, jangan bikin yang asal. Lakinya loh berasa rambutnya kaget-kagetan. Jadi biar rapi. Jadi boleh tuh dikasih hina ya. Bahkan sunnah. Apalagi kalau lakinya nyuruh, itu kasih pacar itu kuku ini tangan. Jadi tangannya biar rapi, nggak apa-apa. Itu boleh dihias. Yang kagak boleh tato ya, bikin tato nggak boleh, haram tato.
Kemudian tanggung dikit lagi ya. Walau kasufan, sekalipun tebel, ya artinya tuh perempuan kagak ngaruh mau jenggotnya tebel kayak tipis kayak mesti kena kulitnya. Kalau seandainya terjadi ada perempuan yang jenggotan. Wala Buddha, jadi sunnah itu ya tadi kalau mau ada jenggot atau kumis si perempuan cukur, karena itu siksaan buat perempuan namanya, biar dicukur rapi. Kalau bisa jangan dikerok ya. Diapain itu biar kagak ada jenggot seandainya terjadi itu, dihilangin biar kagak ada jenggotnya. Wala Buddha ma'agos lil wajhi, dan mesti ma'agos lil wajhi bersama dengan membasuh wajah, min gosli juz'in minar raqsi, daripada membasuh sebagian daripada kepalanya, warraqabati dan lehernya, wa ma tahta dzaqni atau zakoni, wa ma tahta zakoni, dan apa-apa yang di bawah dakun, di bawah dagu ya. Nah ini namanya babu malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna kewajiban itu tanpa dia, maka dia itu menjadi wajib. Karena ini tempat tumbuhnya rambut, kalau kita di sini doang ini nggak sempurna, maka dari sini kenain pala nih. Kemudian ini biar kena nih bawahnya sini nih, jadi lehernya kena nih, ini ke belakang. Itu kalau basuh muka, jadi ini ke belakang, ini kena semua. Itu paham ya? Sampai leher sini kena ini. Paham kan? Jadi basuh muka begitu. Jadi dari sini ambil. Ini biar ke sini kena. Jadi ini kena seperti. Nah, ini kan sini nih, leher sini kena. Jadi giniin, buat apa namanya khawatir ini nggak kena keusap rempangan sini. Karena apa namanya mesti membasuh, bukan usap, membasuh. Membasuh itu artinya ada air. Kalau usap nggak mesti ada air yang jalan, artinya cukup aja asal air nempel di sini gitu ya. Namanya basuh, kayak kepala tuh, gitu doang. Tapi kalau ini mesti ada air yang jalan. Sekalipun dijalani atau tanpa dijalani, dikerat tuh nawaitu wudu alir gitu. Orang sekian banget gitu, nawaitu wudu alir umpamanya ya, itu boleh masih umpamanya gitu. Tapi secara mazhab Imam Malik gak boleh, karena Imam Malik mesti tadaluk, mesti digosok gitu. Kalau Imam Syafi'i nggak mesti digosok gitu. Jadi saya ulangi bahwa kita ambil air, nawaitul wudu'a ya lirafil hadatsil asghar boleh, atau nawaitul wudu'a li fardhi shalah boleh ya, atau nawaitu thaharah li shalah juga boleh ya. Tapi ingat, kalau niat buat orang yang punya hadas terus-terusan, seumpama ngencing mulu, beser, penyakit beser, atau orang keputihan, maka yang model begitu dia tidak boleh niat mengangkat hadas, dia cukup niat wudhu saja. Paham ya? Nawaitu wudhu fardholillahi ta'ala, itu doang. Kenapa? Karena dia nggak boleh ngangkat hadas, karena dia hadasnya terus-terusan itu. Nah cuma syaratnya dia wudhu mesti udah masuk waktu sholat. Jadi waktu adzan udah ada nih, udah masuk waktu, baru dia wudhu. Kalau sebelumnya nggak sah. Jadi begitu masuk waktu, baru dia wudhu. Kemudian sebelum dia wudhu, dia bersihin dulu. Dia bersihin, dia cuci dulu. Gitu. Dia kalau emang bisa apa namanya biar nggak netes dulu, dikasih pampers atau diplastikin nggak apa-apa. Ya, plastikin, karetin gitu. Ya kasih bawang dikit. Jadi standar. Jadi ikat itu semuanya, jadi bersihin udah langsung dia wudhu. Nah, dia wudhu dan dia langsung sholat. Nggak boleh dia ngobrol dulu. Itu syaratnya. Dan kalau orang yang wudhu udah punya wudhu, pengen wudhu lagi, cukup dia niat saya niat wudhu. Saya niat wudhu selesai. Tapi kalau orang orang yang daimul hadas, niatnya saya niat wudhu agar boleh sholat. Nawaitul wudu'a
atau nawaitu toharoh lis sholah. Ya, jadi niat begitu, atau saya niat berwudu agar boleh untuk sholat fardukan Allah. Ya. Paham ya? Summa qala wa tsani ghusl yadain wallahu a'lam bishawab.